Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda. Dirahmati Allah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi. Hari ini kita membahas tentang tema, jangan permalukan agamamu. Nah sekarang ada pertanyaan tadi sebelum iklan, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa orang-orang yang mengaku Islam ini tapi masih gemar memfitnah, bahkan juga menyebarkan hoaks, akhirnya nama Islam sendiri yang ikut jelek akibat perbuatan oknum-oknum tersebut. Bagaimana caranya? Kita coba tanya guru kita Ustadz Taher untuk menjelaskannya. Tafadhol Ustadz Taher. Izin Bang Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Siap. Syam, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau di Quran surat An-Nur ayat 11 sampai 19 itu panjang Allah ceritakan. Bagian mana? Bagian kanan Ustadz dari atas sampai ke bawah itu. Oke. Ya, begitu. Kalau bukanya pakai mushaf. Kalau bukanya pakai handphone nggak bisa ya. Baik. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ambil penggalannya aja di ayat 11 itu, likulli imri'im minhum maktasaba minal itsm. Waladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Allah yang bilang gitu. Tiap-tiap orang dari mereka, siapa maksudnya? Yang telah berkontribusi lahirnya sebuah berita palsu. Memang ayat ini turun tentang cerita tuduhan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha wardaha yang dituduh berzina dengan Safwan ibn Mu'attal. Yang katanya dituduh berzina ini. Sempat guncang itu Madinah dalam artian bahwa kabarnya heboh. Maka Allah katakan di sini, dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dalam penyiaran berita bohong ini, maka baginya adalah azab yang sangat besar. Dari mana berita ini diproduksi? Abdullah bin Ubay ibn Salul, tokoh munafik. Yang mana kemudian dari situ dihembuskanlah pada saat Aisyah radhiyallahu anha wardaha datang terlambat dengan Safwan bin Mu'attal, disebabkan ada insiden di mana Qiladah, yaitu kalung ibunda Aisyah copot berantakan. Dan dia harus mengambilnya dulu dan merapikannya. Kemudian di framing, kalau bahasa sekarang gitu Bang Fadli ya, dikondisikan. Akhirnya apa? Orang-orang ikut termakan dengan berita hoax ini. Makanya ini pelajaran buat kita semua, sekaligus ibrah yang sangat besar. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, Rasulullah mengatakan, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang itu sebagai pendusta atau pembohong ketika dia menceritakan semua berita yang dia dengar. Makanya kenapa ada istilah tamhis. Tamhis itu proses mengayak istilahnya kalau tepung. Iya, menjaring, memfilterisasi, melakukan sebuah penyaringan. Ini layak atau enggak, ini benar atau tidak, sahih atau batil. Kalau batil sampai ke kita, cukup di kita, jangan disebarkan lagi. Kenapa? Karena kalau kita mengikut sertakan diri kita ke dalam penyebaran berita ini, sama kita. Yaitu likulli imri'im minhum maktasaba minal itsm. Kata Allah, semua ikut dosa berantai. Sama dalam hal ini. Makanya terkait dengan apa yang dikatakan Allah di dalam surah An-Nur, pelajaran besar. Kalau rumah tangga Rasul SAW saja tidak luput dari yang namanya penggiringan opini atau framing terhadap sesuatu yang tidak baik, apalagi kita, rumah tangga kita, dan orang-orang yang kita sayangi. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau dahulu pernah ada Abdullah ibn Ubay bin Salul, belum ada Instagram, belum punya TikTok, enggak ada Facebook, belum adanya Twitter. Tapi sudah begitu viralnya, hati-hati hari ini. Karena hari ini ada yang lebih cepat dari cahaya. Apa itu? Sosial media. Sosial media, betul sekali. Jadi kalau kita buka buku pintar, itu kan kecepatan macam-macam. Kecepatan angin sekian, kecepatan cahaya sekian. Ada yang lebih cepat dari kecepatan cahaya, yaitu tentang media sosial. Hari ini kita posting yang di negeri nun jauh di sana sudah dapat berita itu. Hati-hati, kemudian hati-hati dalam menyebarkan berita tadi. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Sama-sama. Ustadz Taher atas penjelasannya. Karena memang media sosial ini begitu hebatnya Oh, dalam dahsyat. hitungan detik ini Dahsyat. sampai luar negeri, belahan seluruh dunia bahkan udah langsung seluruhnya. sampai semuanya. Sampai. Masya Allah, jadi jangan sampai ya kita menyebarkan hoax. Jadi kalau sampai kita dapat berita yang meragukan, simpen dulu, Betul. saring dulu. Kalau Betul. salah jangan disebar lagi, cukup di kita aja. Betul, Mas. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Sempat beberapa waktu yang lalu ada heboh ya tentang aliran sesat yang ada di Cianjur. Ini dia tayangannya nih.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Bojong, Uyeng Handoko pada Kamis 20 Mei 2021. Dalam aliran sesat itu tidak mewajibkan salat dan puasa. Temuan ini berawal dari laporan warga yang merasa resah lantaran beberapa warga yang biasanya rajin pergi ke masjid mendadak tak pernah pergi. Selain itu juga tidak berpuasa saat bulan Ramadan kemarin. Setelah ada laporan itu, pihaknya mendatangi DJ dan mengobrol dengannya. Bahkan tak hanya sekali Uyeng berkunjung, tetapi hingga 3 kali. Kepada Uyeng, DJ mengatakan bila salat cukup niat saja dan gerakan yang dilakukan hanyalah untuk olahraga. Kemudian untuk salat Jumat cukup dilakukan dengan diam di tempat seperti semedi. Ya, kadang-kadang kita suka bingung ya dengan berita-berita seperti ini gitu loh. Banyak orang yang kadang-kadang menerima sesuatu ini udah nggak sesuai syariat Islam gitu. Tapi memang ada unsur Islamnya di sana. Dan ternyata bener nggak nih Ustadz Maulana, dari zaman dulu waktu masih nabi-nabi terdahulu ini begitu banyak juga yang hendak mempermalukan yang namanya Islam dengan membuat aliran sesat. Nah tapi sekarang ini kok masih banyak orang yang gampang percaya dan ikut bahkan di dalamnya Ustadz Maulana. Ini apa yang harusnya kita lakukan? Mohon izin, tafadhol. Gemes saya ya Allah. Iya makanya. Izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yadurru ma'asmi syaitanir rajim. Oh puang, meletulu kak kasih lalu kak kasih perlindungan dari segala macam bahaya yang ada di langit dan segala macam bahaya yang ada di bumi. Maparin aja paha, merusak sekali ini. Adanya aliran-aliran yang mengatasnamakan Islam tapi tidak mengikuti syariat. Sudah jelas-jelas ibadah kita ada lahir dan batin. Yang lahiri adalah rukun Islam, yang batinnya adalah rukun iman. Dan tata caranya adalah rukun ihsan. Nah pada dasarnya sudah ada dasar agama kita. Ngapain? Kalau di luar dari ajaran Islam hati-hati. Mohon maaf, mungkin dia tidak berkata agama. Kalau dia berkata agama ini tapi tidak mengatasnamakan agama Islam, tidak ada masalah, no problem. Tapi kan, apa benar kan? No problem. No problem. Tapi kalau dia sudah mengatasnamakan agama Islam, tapi tidak sesuai syariat Islam, ini yang bahaya. Makanya disebut sesat dia. Pertanyaannya Mas Fadli bagus nih. Apakah di zaman dahulu sudah ada yang seperti itu? Jawabannya sudah ada. Bentuk pengaguman seseorang atas orang lain sampai membuatkan patung padanya. Lama-lama keturunan berikutnya, itu keturunan, itu orang berjasa di negeri kita. Generasi berikutnya karena dia tidak tahu, oh orang dikagumi. Generasi berikutnya orang baik, generasi berikutnya orang berjasa. Lama-lama dia sembah. Lama-lama dia sembah. Dan ada juga, mohon maaf, bukan hanya bentuk kesirikan. Ada juga, maaf saya pinjam kata-kata ini. Bentuk karena kurangnya ilmu. Atau bahasa singkatnya orang bodoh. Tidak mau belajar agama. Ketika Nabi Musa alaihissalam pergi ke Gunung Tursinain. Dan ketika kita kembali kaget. Melihat umatnya sudah menyembah, maaf, patung sapi. Patung anak sapi yang bersuara. Suara apa itu? Suara apa itu Ustadz Air? Tebak-tebakan Ustadz Air, tebak Ustadz. Suara apa itu ya? Suara apa Ustadz Air? Suara Ustadz Maulana kayaknya. Oh iya benar suara Ustadz Maulana, benar. Ya itu suara saya. Suara di gurun di dekat bukit yang berbentuk karena patung anak sapi itu mulutnya lobang. Jadi ketika ada angin bersuara lah. Jadi bukan karena dia bersuara, tapi memang faktor karena ada lobang. Memang begitu. Kayak di belakang ada suara air. Iya. Apalagi paham banget karena udah kesana kan kemarin kan. Aduh. Ya Allah. Untung dirimu yang ngomong, jadi saya tidak terlalu sombong ya. Oh gitu ya. Karena saya yang bilang kan sombong. Saya kemarin udah datang lihat usas air. Iya. Untungnya Mas Fadli. Untungnya Mas Fadli yang ngomong. Sama juga dia kan handphone baru saya, tapi saya yang ngomong. Apalagi adanya faktor iri hati. Sehingga kenapa dia jadi nabi? Mending saya. Inilah yang terjadi pada Musailamah Al-Kadzdzab. Kepada nabi-nabi palsu yang mengaku dirinya nabi. Nah dalam hal ini mohon maaf. Pelajari dulu syariat Islam. Syariat dulu. Baru hakikat, baru ma'rifat, tarikat dan seterusnya. Jangan langsung kepada yang pada tarikatnya, pada hakikatnya. Belum belajar syariatnya.
Inti daripada ibadah adalah mengingat Allah. Ya benar, mengingat Allah. Jadi kalau begitu, enggak usah sholat. Ingat Allah aja. Udah salat aku. Waduh, beleng-beleng katanya itu. Gimana ceritanya ini? Memang. Jamaah. Oh jamaah. Tujuan dari makan supaya kita hidup dan Betul. kenyang. Tapi kalau orang hidup aja, harus ada usaha. Bagaimana bisa makan itu datang? Ya Tuhan, berikan aku rezeki. Tapi tidak mencari uang. Yang turun kotoran cicak. Nauzubillah min zalik. Harusnya usaha. Jamaah, pegel aku nih. Ya udah duduk istirahat. Bukan pegel, Iya. bukan pegel artinya. Pegel kita hati. ini, masalahnya gini, kita sudah jelasin ini. Betul. Dia datang lagi merusak lagi tatanan. Betul. Kita ajari orang salat. Setengah mati kita ajar orang salat. Tiba-tiba datang, enggak usah salat. Iya. Ya udah tenangin dulu Ustadz Syam deh. Ini kita bicara tentang masalah ini tuh gak akan pernah selesai sampai hari kiamat. Karena tetap aja yang namanya manusia itu ada yang gak mau yang namanya belajar dan mengerti. Akhirnya gampang terprovokasi. Kita aja orang masuk masjid. Dia Nah, usir orang dari masjid. Sekarang gini Ustadz Maulana, mendingan kita ajak jamaah semua nih. Ya Ustadz Syam ya mohon izin siapkan doa yang seperti apa nih ya. Yang diajarkan Rasulullah SAW. Bahkan doa ini Allah cantumkan di dalam Al-Quran agar kita teguh dalam agama. Dan gak lagi yang namanya condong hati kepada kesesatan hingga mempermalukan agama. Mohon izin Ustadz Syam, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustaz Maulana, Ustaz AR, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan dalam riwayat bahwa baginda Nabi SAW berdoa dan mengajarkan doa ini. Allahumma inni as'aluka thabata fil amr. Ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan hati di dalam urusan agama ini. Wa as'aluka azimatar rusyd. Dan ya Allah, aku memohon kepadamu kemauan, tekad yang besar, tekad yang kuat dalam mengikuti kebenaran. Karena kadangkala kita tahu benar tapi susah untuk mengikutinya. Kita tahu salah tapi tetap aja mengikutinya. Subhanallah. Maka kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan azimah, yakni tekad yang kuat untuk mengikuti kebenaran. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wa as'aluka azimatar rusyd. Maka kita mohon kepada Allah kekuatan, keteguhan hati dalam urusan agama. Dan kemauan, tekad yang kuat dalam mengikutinya. Karena kadangkala kita sudah tahu ini benar, namun belum ada tekad untuk mengikutinya. Namun ya mendinganlah kalau dia tahu benar dan dia daripada yang seperti tadi, subhanallah. Jadi berhati-hati ketika dalam ucapan ini. Ada orang yang misalnya seperti tadi yang di dalam aliran sesat ini mengatakan bahwa tidak usah salat. Tidak usah sholat, ya ini cukup untuk bersemedi diam saja. Subhanallah. Ada orang nih, ada dua orang. Satu tidak sholat, ditanya kenapa kau nggak sholat? Tahu nggak kamu sholat itu wajib? Ya saya tahu tapi saya males. Maka dia dihukumi masih muslim tapi fasik. Ya, saya tahu sholat itu wajib tapi saya males. Dia tetap muslim tapi fasik. Ada orang dia sholat tapi dia mengatakan sebenarnya sholat itu tidak wajib. Semedi aja udah cukup. Dia walaupun dia sholat dia dihukumi kafir. Kenapa? Karena dia tidak mewajibkan apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati dalam ucapan, hati-hati dalam beraliran, subhanallah. Kemudian kita ulangi sama-sama doa yang tadi dibacakan daripada hadis riwayat At-Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka athabata fil amri wa as'aluka azimah ar-rushdi. Ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan hati di dalam urusan ini, di dalam urusan agama ini. Dan aku mohon kepadamu ya Allah tekad yang kuat dalam mengikuti kebenaran. Hadis riwayat At-Tabrani. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanyakan ada doakah di dalam Al-Quran? Maka doa yang sangat populer di dalam surah Ali Imran ayat 8. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau membuat kami, hati kami ini condong setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Kemudian berikanlah petunjuk, berikan kepada kami hadiah spesial yaitu petunjukmu, hidayahmu, yakni rahmatmu ya Allah. Sehingga sesungguhnya Engkau yang maha memberi. Al-Quran surah Ali Imran ayat 8.
Ada kalimat di situ la tuzigh, yakni zagha. Bagaimana setan membuat kita, iblis membuat kita itu condong kepada sesuatu yang buruk padahal kita sudah diberi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami sering memberikan contoh ini kepada teman-teman anak-anak milenial bahwa setan itu nggak pernah bilang gini, nggak usah sholat, nggak ada. Setan itu datang dulu, wih rajin amat sholatnya, pakai sholat sunnah lagi. Padahal Islam itu kan tidak memberatkan, yang wajib-wajib aja kali. Subhanallah, itu yang pertama dikatakan. Yang kedua dia katakan, padahal kalau sholat di rumah juga udah sah, ngapain jauh-jauh ke masjid hujan deras ini. Subhanallah, jadi setan tidak datang mengatakan gak usah sholat. Tapi pelan-pelan dia, zagha, akhirnya dia melenceng tanpa ia sadari. Subhanallah, naudzubillah. Terima kasih banyak Ustadz Syam atas penjelasannya. Jazakallah khairan kasiran. Sama-sama, Mudah-mudahan Fadli. bermanfaat buat semuanya, buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini masih ada segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.